Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Dewi, NIM 19032110053 dari kelas TPAB. Di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis SCP. Untuk judul jurnal yang pertama yaitu analisis sistem pemasaran komoditi bawang merah dengan pendekatan SCP, Market Structure, Market Conduct, and Market Performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Judul jurnal yang kedua yaitu pendekatan SCP pada pengukuran efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari jurnal 1 dan 2 yaitu sama, untuk mengetahui struktur perilaku dan kinerja pasar. Pada jurnal 1 berlokasi di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan pada jurnal 2 berlokasi di Desa Blado, Kulon, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Pada jurnal 1 menggunakan metode analisis struktur pasar, analisis perilaku, analisis kinerja pasar, dan untuk menghitung margin yaitu dengan rumus M sama dengan PR min PF. Untuk mengetahui market share yaitu dengan rumus FS sama dengan FP per CP dikali 100%. Untuk mengetahui efisiensi pemasaran yaitu dengan rumus EP sama dengan TB per TNP dikali 100%. Pada jurnal 2 menggunakan analisis struktur pasar, analisis rasio konsentrasi menggunakan rumus KR sama dengan volume yang dibeli dibagi volume yang diperdagangkan dikali 100. Share pasar menggunakan rumus MSI sama dengan KI per T kali 100%, menggunakan metode analisis perilaku pasar dan juga analisis kinerja pasar. Pada jurnal 1, analisis aliran pemasaran di Kabupaten Probolinggo menunjukkan distribusi bawang merah dari petani ke konsumen dilakukan melalui 4 saluran pemasaran. Saluran yang pertama yaitu petani bawang merah Baruga 2 menyalurkan kepada agroindustri UKMK Bina Sejahtera yang kemudian disalurkan kepada konsumen lokal bawang merah goreng. Saluran yang kedua yaitu petani bawang merah Barunga 2 menyalurkan kepada pedagang pengepul yang kemudian disalurkan kepada pedagang pengecer lokal dan konsumen lokal bawang merah. Saluran yang ketiga yaitu petani bawang merah Barunga 2 mendistribusikan kepada pedagang pengepul, dari pedagang pengepul kemudian didistribusikan kepada pedagang pengecer luar daerah. Saluran pemasaran yang keempat yaitu petani bawang merah Barunga 2 mendistribusikan kepada pedagang pengepul yang kemudian didistribusikan kepada pedagang besar luar daerah. Pada jurnal 2, analisis aliran pemasaran di Kabupaten Probolinggo menunjukkan distribusi bawang merah dari petani ke konsumen dilakukan melalui 8 saluran pemasaran. Saluran yang pertama yaitu dari petani ke pedagang penebas, kemudian ke pedagang pengecer dan disalurkan kepada konsumen lokal. Saluran yang kedua yaitu petani menyalurkan kepada pedagang penebas, kemudian kepada pedagang luar daerah yang kemudian disalurkan kepada konsumen luar daerah. Saluran yang ketiga yaitu petani menyalurkan ke pedagang pengepul, kemudian disalurkan kepada industri rumah tangga dan kemudian sampai ke konsumen lokal. Saluran yang keempat yaitu dari petani kemudian ke pedagang pengepul dan kemudian didistribusikan kepada pedagang pengecer yang kemudian dijual kepada konsumen lokal. Saluran yang kelima yaitu dari petani ke pedagang luar daerah yang kemudian didistribusikan kepada konsumen luar daerah. Saluran yang keenam yaitu dari petani ke pedagang besar kemudian ke pedagang pengecer yang kemudian didistribusikan kepada konsumen lokal. Saluran yang ketujuh yaitu dari petani ke pedagang pengecer yang kemudian disalurkan kepada konsumen lokal. Saluran yang ke-8 yaitu dari petani kemudian ke industri rumah tangga kemudian ke konsumen lokal. Analisis perilaku pasar pada jurnal 1 yaitu petani maupun pedagang dapat melakukan pemasaran bawang merah secara bebas.
Petani dapat menjual ke pedagang mana saja, dan pedagang dapat membeli komoditas bawang merah dari petani mana saja. Begitupun sebaliknya, pedagang dapat menjualkan komoditi bawang merah di pedagang mana saja. Petani merasa puas dengan metode penentuan kualitas yang ditentukan oleh lembaga pemasaran. Sama halnya dengan harga, petani merasa puas karena sejauh ini belum ada konflik yang terjadi. Analisis perilaku pasar pada jurnal 2 yaitu menunjukkan bahwa penentuan harga bawang merah lebih banyak dilakukan dengan pendekatan individual negotiation. Tidak dijumpai lembaga pemasaran formal, badan pemasaran resmi maupun peraturan pemerintah, sehingga bargaining passion petani sangat lemah. Petani sebagai price taker. Persaingan antara pedagang terjadi tidak terlalu kompetitif. Hampir tidak ada bentuk persaingan non-harga yang cukup berarti. Pedagang bawang merah tidak melakukan aktivitas promosi secara langsung, dan petani mengenal para pedagang dari mulut ke mulut secara alamiah, untuk kemudian membentuk saluran pemasaran seperti yang diuraikan, kecuali beberapa pedagang yang cukup besar yang melakukan niaga dari dan ke daerah lain. Jangkauan pedagang yang diamati terbatas di wilayah Probolinggo. Analisis kinerja pasar pada jurnal 1 terdapat margin pemasaran. Yang pertama, total margin sebesar 14.500, pada saluran kedua sebesar 7.506, pada saluran ketiga dan 4 yaitu sama sebesar 4.506. Pada farmer share saluran pemasaran 1 sebesar 42%, pada saluran pemasaran 2 sebesar 63%, pada saluran 3 dan 4 sama yakni sebesar 0%. Berdasarkan hasil penelitian, saluran pemasaran 2 lebih efisien dibandingkan dengan saluran lainnya, dengan nilai farmer share sebesar 63%. Hal tersebut karena petani menikmati harga yang dibayarkan oleh konsumen. Pada efisiensi pemasaran, saluran pemasaran 1 sebesar 4%, pada saluran pemasaran 2 sebesar 4,8%, pada saluran 3 dan 4 yaitu sama sebesar 0%. Analisis kinerja pasar pada jurnal 2 terdapat margin dan keuntungan usaha tani bawang merah, dan dapat dikemukakan bahwa pada luasan 0,2 hektar, total biaya usaha tani hampir mencapai 4,2 juta. Lebih separuhnya merupakan biaya bibit. Sementara itu, biaya pasca panen mencapai lebih dari 700.000, yang sebagian besar merupakan biaya tenaga kerja, sehingga total biaya per kilo mencapai lebih dari 1.200. Tingkat keuntungan yang diterima petani cukup besar, mencapai hampir 4 juta atau lebih. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.